Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalinda Eruwur. Saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang aspek menjelaskan peserta didik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aprilia Yovitanana. Yang kedua, Randi Ishak Infantrik Tafui. Yang ketiga, Ricardus Oga. Yang keempat, Rosalinda Eruwur. Dan yang terakhir, Vivi Ardiani Wenyi. Kemampuan menjelaskan merupakan kemampuan dalam menguraikan sebuah konsep atau suatu gagasan menggunakan bahasa sendiri, merincikan hubungan antar topik, serta mendemonstrasikan pemahaman dengan memberikan alasan, cara, serta prosedur yang relevan, termaksud di dalamnya pemberian argumen dan mempertahankan pendapat. Dari kemampuan menjelaskan terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, akurat. Akurat merujuk pada kebenaran, ketepatan, atau keakuratan suatu informasi atau data. Sesuatu yang dikatakan akurat adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Akurasi bisa berlaku pada berbagai konteks, seperti penelitian ilmiah, pengukuran, laporan, dan perkiraan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjelaskan secara akurat. Yang pertama, pahami materi. Yang kedua, identifikasi tujuan. Yang ketiga, organisasi informasi. Yang keempat, gunakan bahasa yang tepat. Yang kelima, gunakan contoh atau ilustrasi. Yang keenam, verifikasi kebenaran informasi. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan yang terakhir, evaluasi dan koreksi. Aspek yang kedua yaitu koheren. Koheren merujuk pada konsistensi dan keterhubungan antara berbagai unsur atau bagian dalam suatu konsep, argumen, cerita atau teks. Koheren mengacu pada keselarasan atau keteraturan yang membuat suatu rangkaian informasi atau gagasan tampak logis dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan dengan koheren bisa melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, pahami materi dengan baik. Yang kedua, tentukan tujuan penjelasan. Yang ketiga, susun struktur yang jelas. Yang keempat, gunakan koneksi yang logis. Dan yang terakhir, gunakan contoh dan ilustrasi. Aspek yang ketiga, dibenarkan. Dibenarkan merujuk pada keadaan di mana suatu keyakinan atau tindakan didukung atau didasari pada alasan atau bukti yang rasional, logis, dan objektif. Langkah-langkah yang dapat diikuti agar dapat menjelaskan secara dibenarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, temukan bukti atau alasan yang mendukung. Yang kedua, evaluasi kredibilitas sumber. Yang ketiga, susun argumen dengan logis. Yang keempat, sertakan pertimbangan alternatif. Dan yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik atau pemikiran lain. Aspek yang keempat, sistematis. Sistematis merujuk pada suatu pendekatan atau metode yang terorganisir dan terstruktur dengan baik dalam melakukan suatu tindakan atau proses. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menjelaskan secara sistematis. Yang pertama, identifikasi tujuan dan dari penjelasan. Yang kedua, rencanakan struktur penjelasan dengan baik. Tentukan poin-poin utama yang ingin disampaikan. Yang ketiga, atur poin-poin utama dalam urutan yang logis. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima, sertakan contoh atau ilustrasi yang relevan untuk memperjelas konsep atau ide yang dijelaskan. Kemudian yang kelima, gunakan kata penghubung atau frasa penghubung yang tepat untuk menghubungkan setiap poin secara terstruktur. Aspek yang kelima, prediktif. Prediktif merujuk pada kemampuan untuk memprediksi
atau meramalkan hasil atau peristiwa di masa depan berdasarkan data, pola, atau tren yang telah diamati di masa lampau. Untuk menjelaskan secara prediktif, perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan mengumpulkan data yang relevan terkait dengan topik atau peristiwa yang akan diprediksi. Kedua, lakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada di dalamnya. Identifikasi pola atau tren yang teramati. Yang ketiga, berdasarkan analisis data dan pola yang teridentifikasi, buatlah model prediktif yang sesuai. Keempat, setelah membuat model prediktif, lakukan validasi untuk memastikan bahwa model tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi yang akurat. 5. Gunakan model prediktif yang telah divalidasi untuk membuat prediksi tentang hasil atau peristiwa di masa depan. Dan yang terakhir, komunikasikan prediktif dengan jelas kepada pemangku kepentingan atau audiens yang relevan. Baik, sekian saja hasil presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.